pembelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita tadi akan dilancarkan dalam pembelajaran sampai dari awal sampai akhir. Oke? Sebelum itu Ibu akan latihan terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mari kita mendoakan Mas Naomi supaya sehat ya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu lalu, yaitu tentang penganiayaan. Di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu penganiayaan? Penganiayaan itu dalam tindak pidana Islam itu bisa disebut dengan jarimah kelukaan. Jarimah sendiri itu ialah tindakan pidana. Jadi penganiayaan itu dapat diartikan bahwa tindakan pidana yang berupa melukai, terus merusak fungsi dan menghilangkan anggota badan seseorang dengan maksud menyakiti dan membuat orang tersebut itu cacat ya. Dan ya. Terus selanjutnya udah paham apa itu pengertian penganiayaan? Belum. Jadi diulangi lagi ya, pengertian penganiayaan itu. Penganiayaan itu tindakan pidana yang menyebabkan seseorang itu kehilangan anggota tubuh, terus merusak fungsi tubuh tersebut dan melukai. Jadi ada orang itu yang memukul itu kan nanti orang itu kan merasakan sakit. Jadi itu kan penganiayaan. Terus di penganiayaan itu ada macam-macamnya. Ada yang tahu berapa? Belum tahu. Kayak penganiayaan itu ada dua macam, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Penganiayaan berat itu penganiayaan yang bermaksud untuk merusak fungsi anggota tubuh seseorang atau menghilangkan. Seperti jika orang itu kayak menembak, itu kan jadi mati ya, itu bisa itu melukai, terus yang bisa membuat cacat permanen. Ataupun itu nanti ada orang yang kecelakaan, itu nanti kakinya patah dan harus diamputasi, itu jadi penganiayaan berat. Selanjutnya ya udah paham penganiayaan berat? Yang selanjutnya itu penganiayaan ringan. Kalau penganiayaan ringan itu tindakan pidana seseorang kepada orang lain yang tidak menyebabkan orang itu mengalami kecacatan yang berat atau hanya mengalami kecacatan yang ringan seperti menendang, terus menampak dan lain sebagainya. Memukul, pinter, terus udah paham macam-macam dan pengertian? Selanjutnya kita akan bermain games ya anak-anak. Ya. Nanti kita akan bermain match. Gimana? Nanti ibu akan memasang di sini di papan tulis sebuah papan terhadap kekerasan. Nanti ibu akan membagikan kartu tentang gambar kekerasan. Nanti di papan tulis di papan terhadap kekerasan ini akan ada kolom penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Nanti anak-anak menempel ya. Ya, satu-satu. Sudah mendapat kartu semua anak? Ibu kasih waktu setengah menit untuk memikirkan apakah itu termasuk dalam penganiayaan ringan atau
atau penganiayaan berat. Kemudian nanti maju satu-satu dari masnya, nanti kasih penjelasannya kenapa itu termasuk ke dalam penganiayaan berat ataupun penganiayaan ringan. Mau masuk? Oh ya, boleh. Itu ini penganiayaan berat karena ini mencapai orang sampai meninggal. Itu enggak anak-anak. Bener nggak anak-anak? Selanjutnya saya mendapatkan ini dikeroyok sampai patah tulang, jadi boleh yang berat. beri tepuk tangan. Ini sampai tua atau mengalami patah tulang? Ya, kalau orang yang meninggal atau wanita termasuk penganiayaan. Ya betul. Itu di sini gambarnya tentang orang lain penganiayaan. ya betul. Karena tidak sampai mengalami yang berat. Ya, beri tepuk tangan kepada Mbak Ira. Ya, kenapa masuk dalam penganiayaan? Pada orang lain, berarti termasuknya ya betul. Nah ini kecelakaan yang menimbulkan koma ini termasuk dalam penganiayaan berat karena ini kan mau ambil negara ya, jadi termasuk dalam Ya, dari bermain kadar kekerasan ini anak-anak sudah paham ya apa itu macam-macam penganiayaan berat dan penganiayaan ringan ya anak-anak. Jadi yang tidak sampai menyebabkan cacat permanen itu bisa masuk ke dalam penganiayaan ringan seperti ini menonjok orang lain terus mendorong sampai hanya jatuh saja, kemudian menendang, menjambak, menampar orang dan mencubit orang lain. Sedangkan jika penganiayaan berat itu yang sampai menimbulkan cacat atau bisa mengakibatkan amputasi, bisa mencabik sampai meninggal, memukul kepala orang lain ataupun anggota badannya lain yang bisa sampai patah ataupun koma, terus pengeroyokan, penyiraman air keras, terus ada pun kecelakaan. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bisa menyimpulkan atau mau menyimpulkan bareng-bareng? Jadi penganiayaan itu adalah tindakan pidana yang berupa melukai, merusak fungsi dan menghilangkan anggota tubuh orang lain. Macam-macamnya ada berapa nak?
kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan dari Ibu. Ibu akhiri, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu resum dari penganiayaan itu. Paham anak-anak? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.